Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Once again, I am back with another new reaction video, and today I am watching a Yunor video, and actually I am reacting. So let's see the video and start. Dia tak ditekankan budaya macam tu, tapi dekat Indonesia mungkin ditekankan budaya seperti itu. Walaupun kamu bukan agama Islam, makan mesti duduk. Okay. Korang yang tak subscribe tu, apa lagi? Tekan button subscribe bawah tu cepat. Waalaikumsalam Hi guys, warahmatullahi wabarakatuh. and welcome Hey. back to my channel. She's Hi beautiful. Guys, terima kasih sebab Are you know? Wow, Jadi, so beautiful, pretty girl. Kita teruskan lagi content reaction to my YouTube channel. Kali ini I memilih satu video dari channel Ivy Pine You fan video, yang okay? bertajuk apakah hal aneh di Indonesia menurut orang Malaysia, part yang pertama. Okey, kali ini dalam konten untuk Ivy Pine dia tunjukkan apakah benda yang kami sebagai orang Malaysia rasa pelik bila kita datang dekat negara Indonesia. Tak kisahlah dari segi makanan, budaya ataupun macam-macam lagi lah. Jadi jom kita tengok video ni sama-sama guys. Kita mula. Indonesia itu aneh. Malam pertama aja saya sampai di Indonesia, saya udah merasa aneh. Kerana malah ada kenapa suara tu? keke. Saya bisa dengar dari asrama saya dengan jelas sekali. Tapi saya tidak peduli, saya cuma ambil selimut saya gini. Dan saya tidur terus. Dan ini berlanjutan 1 bulan. Sehingga teman-teman saya antara mahasiswa Malaysia, kami membahas apakah suara itu keke, itu apa. Ternyata itu gecko, itu cicak ya. Dan sebagai seorang Malaysia itu kalau dibilang cicak ya, saya kirain cicak yang imut-imut, yang kecil itu. Tapi kemarin ada orang Indonesia kasih tahu itu gecko itu bisa dibakar terus dimakan. Dan saya bingung, apa sih yang kecil itu bisa dibakar makan? Ada juga, tetapi ternyata gecko di Indonesia itu segede gini. Waduh, saya kurang tahu. Macam biawak ke? Itu gecko-nya segede ini. Saya pernah lihat lagi panjang-panjang di atap warung, dan saya lagi makan. Saya takut banget, takut jatuh ke dalam piring saya. Saya pasti jari. Cicak besar ni. Indonesia itu aneh. Itu ada jasa laundry-nya, terus jasa laundry-nya itu murah banget. Itu bisa sampai 5,000, sekitar 1,5 ringgit untuk sekilo. Bahkan kalau express itu cuma 12,000, itu murah meriah. Itu bikin saya senang loh mau pakai baju, ganti baju setiap hari, kerana bukan saya yang cuci, bukan saya yang setrika. Kalau di Malaysia saya harus cuci sendiri, setrika sendiri. Wah, itu makan waktu banyak. Tapi di Indonesia saya bisa fokus ke akad, gak usah pusing itu laundry. Kalau dibayarin, ada pula yang siap antar lagi. Itu enak banget. Kadang-kadang kalau kamu anterin laundry ya, kamu bisa dapat baju baru. Kamu juga bisa hilangin baju juga. Nah, kadang-kadang laundry ketukeran gitu. Jadi sepanjang tahun ini saya udah buka baju lah. Itu baju yang saya dapat ya, dan saya kembali untuk laundry yang saya dapat darinya. Speaking of pekerja, ngomong tentang pekerja, Indonesia itu aneh lagi. Kemarin saya sempat makan di Olive Chicken ya. Terus saya lihat tanda hanya karyawan dibenarkan masuk. Terus saya bingung, apa sih karyawan dibenarkan masuk? Masa sih pekerjaannya gimana sih? Kerana karyawan kalau di bahasa Malaysia itu penulis, kayaknya penulis buku gitu. Itu namanya karyawan. Terus saya bingung, apakah karyawan di Indonesia itu reporter gitu? Sekarang saya tahu, karyawan itu employee, itu pekerja. Indonesia juga aneh, kerana di tetangga, di antara jiran-jiran ada ketua RT, ada ketua RW gitu. Kalau di Malaysia itu gak ada istilah kayak gini. Saya gak tahu sih kalau di Malaysia gak ada ketua gang, ketua lorong gitu. Tetapi di Indonesia punya. Kemarin saya sempat pindah ke kos baru. Terus
saya Diorang diminta ada. oleh bapa kos untuk lapor ke ketua RT gitu. Kerana apa? Kerana saya orang asing. Itu saya merasa gimana ya? Kedatangan saya kayaknya sudah diinfokan ke semua Ke semua jiran, orang. ke semua tetangga. Hey, halo, ada orang Malaysia tinggal di sini. Ayo, mau lihat Upin, lihat Memeh bisa ke sini. Itu rasanya saya apabila saya mula-mula sampai di kos baru, itu kayaknya apa ya? Kemarin saya KKN, itu saya juga harus dilaporkan. Udah ditulis surat, terus dilaporkan ke apa ya? Ke gubernur, terus dilapor ke bupati di Maluku, dilaporkan ke polisi gitu. Itu harus tahu kalau orang asing itu sampai di Indonesia, di mana-mana dilaporin. Biar apa ya? Biar dijaga gitu loh. Ya, itu Indonesia aneh ya, sering jaga orang asing ya. Indonesia itu aneh lagi. Saya lihat ada banyak gunung Apa yang berapi. aneh? Itu saya naik pesawat dari Kuala Lumpur sampai Jogja ya. Saya bisa lihat ada Gunung 6 berapi. gunung berapi. Dan itu bukan cuma itu aja. Kerana di Pulau Jawa itu agak banyak lagi. Cuman apa ya, saya merasa bukit gunung berapi ada di mana-mana. Saya Di mana-mana? bangun, saya bisa lihat. Saya tidur balik, saya bangun lagi, lihat keluar dari tingkat pesawat. Waduh, Ada lagi. gunung berapi yang lain lagi. Gunung berapi di mana-mana. Bahkan Di dari mana-mana. kampus saya, kampus UGM, saya bisa lihat itu gunung Merapi dengan jelas pas saya lagi jogging di GSB. Wah, itu mantap. Terus ada satu lagi. Di Indonesia sering gempa bumi. Saya tak tahu. Kalau di Malaysia itu jarang sih ada. Jarang. Tetapi biasanya dari Sumatera itu gempa residual dari sana gitu. Tapi kalau di Indonesia itu di Jogja ya, saya tinggal di Jogja ya, itu kira-kira setiap 6 bulan gempa lagi gitu. Yay. Mula-mula kami Macam mahasiswa kat Malaysia Jepun lah, kaget Jepun. banget. Soalnya apa ya, gak pernah mengalami gempa segede dan sesering gini. Terus mula-mulanya semua pada update sosmed. Hayo, gempa di Indonesia, gempa di Jogja. Update Twitter, update Facebook, update Instagram. Biar semua orang Malaysia tahu ada gempa di Indonesia. Yang sudah lazim, sudah biasa dirasakan oleh orang Indonesia. biasa. Bahkan saya lihat lah, kalau gempa di Indonesia tidak semestinya semua orang Indonesia itu gemes gitu. Kalau gempa yang kecil-kecilan, kalau untuk orang Malaysia itu gede ya. Kalau untuk orang Indonesia itu kecil ya. Saya bisa lihat itu bangunan bisa gedar-gedar, semua malah santai aja. Wah, kalau orang Indonesia itu emang santai aja. Jadi aneh ya, kenapa ada gempa Dah kalis ini lah. gak lari gitu. Saya udah mulai berdoa, udah berdoa biar aman gitu. Tapi orang Indonesia santai aja gitu. Kalau orang Indonesia itu Santuy. aneh banget. Kalau di Malaysia ya, biasanya kalau mau nikah ya, itu kamu melamar ke pacar terus, baru kamu minta izin ke orang tua. Tapi malah di Indonesia ya, kamu minta izin ke orang tua dulu, baru kamu melamar ke pacar itu. Apakah itu prosedur ketukaran? Setahu saya ini mungkin apa ya, kalau orang Melayu di Malaysia juga gitu ya. Itu mungkin budayanya, ada perbedaannya di sini. Tetapi kalau untuk orang asing itu malah aneh. Wah, kok prosedurnya bisa gini? Seharusnya kamu dapat izin pacarnya baru tanya izin ke orang tuanya. Bahkan aneh ya, misalnya kamu udah dapat izin dari Dia yang ni sebenarnya dia ekor individu juga, dia ekor orang. Kadang-kadang yang dia budaya dia macam tak jumpa pacar terus dia terus jumpa orang tua. Yang tu Ayu tak tahu nak kata budaya keluarga ataupun budaya ataupun kebiasaan. Tu Ayu tak tahu nak cakap macam mana. Mungkin dia ikut individu jugalah. Kalau yang jenis yang jaga agama tu mungkin dia akan minta izin orang tua dulu kan. Mungkin tak apa kita dengar apa Ivy Pen cakap. Ibu mertua, bapak mertua. Akhirnya yang ditolak apa ya? Yang ditolak itu pacar kamu. Kemarin saya jalan-jalan di Indonesia, saya juga merasa aneh. Biasanya kalau orang buka toko, buka warung, atau buka toko kecil di tepi jalan ya, itu biasanya mau menjual sesuatu. Tapi pernah saya lihat ada satu booth, satu stand kecil, satu warung kecil gitu. Dia lagi mau membeli emas. Saya bingung. Kok
ada Beli orang emas? mau membeli emas itu di tepi jalan Di gitu. jalan? Nah, kemarin saya juga lihat itu toko emas. Itu ada banyak orang antrian gitu di luar toko emas. Terus ada teman-teman Malaysia tanya saya kenapa begitu gitu. Kerana kan orang Indonesia ya, mereka suka investasi dalam emas, dalam perak gitu. Jadi saya merasa aneh sih. Saya nggak pernah lihat ada orang pengen beli emas di tepi jalan di Malaysia. Betul? Itu nggak pernah. Tak ada, Cara ha. makannya orang Indonesia itu sangat aneh. Kalau orang Malaysia, kami ada cili, kami taruh dalam wok, kami masak bersama santan, kari atau gimana. Pokoknya bukan seperti orang Indonesia itu cilinya dimakan gitu terus. Wah, itu seru. Mula-mula saya pikir wah, itu orang Indonesia itu sangat bisa makan pedas. Kalau menurut saya keseluruhannya itu orang Indonesia itu lebih banyak makan pedas berbanding Malaysia. Kalau Malaysia pedasnya ada manis, tapi kalau di Indonesia itu pedasnya murni pedas sekali. Wah, itu gila sekali. Mula-mula saya beli jajanan di Warsaba, saya beli tahu bakso kerana kan belum tahu cara makan makanan Indonesia yang benar. Saya beli tahu bakso, saya makan tanpa cabai. Bakso. Ya, gitu aja. Tetapi saya lihat teman-teman Indonesia semua pakai. Ambil cabenya dan cabenya gratis. Di salah satu kotak kecil kamu tinggal ambilin aja. Terus saya mulai belajar makan seperti mereka. Dan puji Tuhan itu antara yang terbaik yang berlaku kepada saya. Kalau kamu makan jajanan bersama cabai, wah itu enak banget. Terus sekarang ya saya malah ambil banyak cabai. Satu tahu bakso saya pengen ambil. Ayu pun suka makan cili mentah macam tu. Dia tak ada mentah, dia macam makan sesuatu kita makan cili. Kan macam apa lagi macam apa adalah makanan-makanan lah yang ada dekat Malaysia ni lah. Apa tahu bergedil? Tahu bergedil. Wah. Tapi kadang-kadang saya pengen ambil 3, tapi apa ya, saya merasa malu sih. Ya udah saya beli lagi satu tahu bakso, apa riso gitu, beli banyak gitu. Biar bisa ambil cabenya banyak. Terus cabenya, terus apa ya, beli susu Ultramilk ya. Kerana susu itu bisa meredakan kepedasannya. Makan cabai pedas, terlalu pedas, saya minum susu. Dan mula-mula saya makan cabai sedikit, setengah saya udah nangis. Kan beli sarapan ya sebelum kuliah ya. Itu jalan dari Wasaba jalan ke ruang kuliah lagi nangis ya, pagi-pagi sampai ke kampus udah nangis. Tapi sekarang enggak. Sekarang kalau saya makan ya, saya nggak lupa cabenya. Pasti nggak lupa. Mana cabenya, Bu? Cabenya udah habis. Wah, itu sakit hati itu. Karena cabai gimana saya mau habisin tahu bakso ini. Speaking of Wasaba, ngomong tentang Wasaba, saya sering beli jajanan. Tapi saya beli jajanan, saya suka apa ya, kalau roti saya sambil makan, saya sambil jalan. Tapi ada banyak orang Indonesia, teman-teman, dosen semuanya pada minta saya duduk sambil makan atau bilang, oh kamu buru-buru kemana gitu. Terus saya bingung, ternyata kalau orang Indonesia ada budaya makan itu harus duduk. Dan saya nggak tahu kalau di Malaysia, kalau pasar malam kamu beli makanan, kamu makan sambil jalan itu sangat biasa. Tapi kalau di Indonesia saya sering ditegurin untuk duduk sambil makan, jangan buru-buru gitu. Oh, faham. Kiranya dekat Indonesia dia macam budaya dia lah, kalau makan tu kena duduk kan. Tapi kalau kat Malaysia kalau orang Islam je lah yang makan duduk, dia tak berjalan, yang praktiskan sunnah tu. Tapi dia macam bukan budaya sangat tau dekat Malaysia dia, sebab mungkin sebabkan pelbagai kaum, jadi dia tak mempraktiskan makan duduk, minum duduk macam tu. Dia tak ditekankan budaya macam tu. Tapi dekat Indonesia mungkin ditekankan budaya seperti itu. Walaupun kamu bukan agama Islam, makan mesti duduk macam tu. Dia ada adab dia dalam makan tu. Kan sebenarnya duduk tu kan, makan duduk lah adab kan. Wah, itu saya merasa aneh sih. Setiap kali saya makan roti, pasti ada yang minta saya duduk gitu. Indonesia itu aneh. Kemarin saya makan nasi, terus teman saya langsung ambil kerupuk, langsung dikasih ke nasi saya. I mean,
what the hell? Kenapa makan kerupuk bersama nasi? Itu apa ya, itu apakah kombinasinya benar gitu kan? Kerupuk itu biasanya apa ya, makan kerupuk dicelupin sos tomat. Kalau itu orang apa ya, orang timuran di Semenanjung Malaysia makan gitu, kerupuk leko, kerupuk gitu. Tapi orang Indonesia malah makan kerupuk bersama nasi. Oh no. Mula saya kaget sih. Jadi saya cuma habisin nasi baru saya makan kerupuk. Tapi teman-teman Indonesia semua pada makan kerupuk bersama nasi. Kemarin KKN ya, itu semua teman-teman saya setim itu makan begitu, dan saya satu-satunya orang gak mau kerupuknya. Dan saya bisa merasa didiskriminasi. Sebab dia seorang tidak makan. Saya bisa lihat ada banyak mata lihat ke saya. Apakah ini alien gitu? Kenapa gak makan kerupuk? Kan kerupuk itu enak. Guys, saya makan kerupuk, cuman gak makan bersama nasi. No, kerupuk itu bukan meal, bukan salah satu lauk gitu. Kalau orang Indonesia malah makan seperti itu lauk ya, itu aneh ya. Tapi itu kerupuk Indonesia itu enak loh. Bahas itu semua. Sekarang saya mau membahas tisu Indonesia. Kalau tisu di Malaysia ya, nah, iki tisu kecil Premier. Nah, terus kamu taruh ke dalam dompet kamu taruh ke dalam kas kecil kamu. Tisu kecil. Tapi orang Indonesia malah tisunya gede. Sebenarnya tak tunjuk. Nah, iki kalau orang Indonesia tisu gede ini malah dibawa ke kampus. Itu mula-mula saya kaget sih. Saya minta tisu dari teman seangkatan saya. Itu malah dikasih tisu gini. Kalau Indonesia tisu gini biasanya apa ya, buat penggunaan awam, penggunaan umum gitu, public gitu. Biasanya di meja kantor gitu. Tapi ini malah bawa banyak karena orang Malaysia biasanya bawa gini. Kecil. Nah, tisunya kalau di Indonesia di warung-warung gini, tapi caranya taruhnya apa ya? Kayak gini. Nah, begini. Terus kasih ekor di sini. Ini mula-mula saya merasa cute juga ya. Itu aneh. Itu lucu ya. Apa ya? Biar nggak terbang gitu kan? Terbang terus. Nah, disumbat. Nah, ini wes benar. Itu saya merasa aneh sih, dan saya kepengen beli tisu kecil biar apa ya, gampang dibawa. Tapi dari semua tisu saya lihat ya, itu semua yang ini kecil malah cuma ada itu merek yang itik aja, yang itu itik kuning wes kesupen jenengannya. Tapi semuanya pokoknya seperti gini. Dan apa ya, yang kalau size-nya gini ya, itu cuma 3.000. Ini malah lebih murah dari Malaysia. Kalau Malaysia apa ya? 3.000. Ini 1,5. 1,5 gitu. Itu malah murah. Tisunya di Indonesia. Penyetir Indonesia juga lagi aneh. Mula-mula saya sampai Indonesia, itu semua penyetirnya, motornya, mobilnya semua pada puput, pada horn, pada klakson. Kalau bahasa Indonesia klakson, bahasa Melayu itu horn ya. Terus saya merasa aneh, kenapa apa ya, semua orang lagi marah gitu. Kenapa hong-hong di sini, hong-hong di sana itu marah. Tapi ternyata itu apa ya, itu kayaknya hai, itu salam tapi dalam bentuk menyetir gitu. Jadi saya merasa aneh karena di Malaysia kalau kamu ngehon gitu ya, kamu udah apa ya, kayaknya mengajak berantem gitu. Tapi di Indonesia itu kayaknya apa, ada jenis yang hon yang lama, terus ada jenis pipi gitu yang kecil-kecil, itu seperti salam gitu. Kalau kamu lagi menyetir motor, terus kamu ketemu tetangga, ketemu teman yang lagi kenal ya, kamu pipi gitu, kamu ngehon gitu. Dan juga ya, kalau kamu merupakan pengangkutan pertama di antrian apa ya, antrian lampu merah, terus kan kalau itu lampu merah di Jogja ya, itu gak bisa lihat kalau
kamu lagi di bawah lampu merahnya. Jadi kamu nggak tahu kapan itu lampu tukar jadi hijau. Kamu harus tunggu orangnya horn. Biasanya yang menghorn itu ngehorn biar bisa lancar, bisa pergi gitu. Dan sekarang saya udah tahu, saya malah yang menjadi sering ngehorn. Kalau satu hari nggak ngehorn ya, kamu bukan orang Indonesia. Kamu pasti menunaikan tanggung jawab kamu untuk melancarkan transportasi di jalan. Hei, orang Indonesia aneh. Laundry Indonesia aneh. Makanan Indonesia aneh. Sekarang malah orang Indonesia yang aneh. Wah, orang Indonesia ada banyak banyak zero, banyak kosong Banyak gitu, kosong. bikin pusing. Ini berapa, tapi cantik ya. Ada apa tempat wisata, wah keren sekali. Iki Bali, wah keren Bali, sekali, itu suka di Bali. banget Bali, saya. okay. Nah, kenapa orang Indonesia lagi aneh sih? Karena kemarin saya lagi pengen dapat uang recehan itu susah sekali ya. Kalau untuk uang kertas 50.000 ya itu biasanya dapat, tapi saya jarang dapat uang 1.000 gitu. Itu biasanya dalam bentuk koin, itu jarang dalam bentuk kertas gitu. Jadi kemarin saya sempat tanya ke itu tukang parkir, itu bisa titip kumpul uang 1.000 tapi dalam bentuk kertas biar nanti saya bayar itu gak ambil koin gitu kan, kelamaan gitu. Kalau ada Gojek itu malah enak ya, GoPay langsung scan, siap bayar, saya pergi dulu gitu. Nah, selepas tukang parkirnya itu kumpul, saya minta dikumpulin 20.000 tapi beliau malah kumpulin cuma 18.000. Ya udah gitu. Dan saya bingung. Dan walaupun Pak tukang itu sudah tanya ke saya, saya cuma kumpul 18.000, apakah oke gitu. Terus saya bingung, kenapa itu kumpulin uang recehnya itu sepertinya harus dibayar gitu. Nah, ternyata kalau uang receh ya di Indonesia itu susah dapat untuk 1.000 ya. Kalau biasanya kemarin ada teman-teman komentar di live saya, kalau mau uang receh biasanya dikasih untuk pada hari raya gitu. Kalau uang besar bisa tukerin di bank. Dan kalau uang yang lebih jumlah, yang lebih kecil ya, 500.000 gitu. Nah, itu banknya gak mau. Jadi harus tukar di tepi jalanan gitu. Itu enak ya Indonesia. Itu pasti tahu kalau kamu butuh apa, itu pastinya ada warung atau toko kecil muncul di tepi jalan. Wah, jadi Mesti ada. Indonesia aneh lagi. Semua cerita itu saya merasa Indonesia itu aneh sini, aneh sana. Dan kenapa saya merasa aneh? Kerana saya orang Malaysia yang tinggal di Indonesia. Saya bukan dibesarkan dalam lingkungan ini. Jadi apa yang saya gak familiar dengan secara pribadi, secara individu, saya merasa aneh gitu. Itu pastinya kalau kamu melancong, kamu berwisata ke luar negeri, kamu lihat orang bule, lihat orang asing, kok makanannya gini aneh, kok budaya gini aneh, pakaian aneh, apa-apa aneh, kata bijak bahasa Jawa. Ojo membedakan marang sepodo-podo. Itu artinya menghargai perbedaan. Jangan membeda-bedakan sesama manusia. Sebenarnya kita manusia, kami diciptakan Tuhan, ada beberapa flavor, ada perbedaan gitu. Jadi kita iktibarnya saling menghargai gitu. Intinya gitu. Kalau kalian suka video kayak gini, kalian bisa nonton di sini. Kalau kalian pengen lanjut, pengen tahu, pengen update, subscribe ke saya. Terima kasih, matur nuwun. Sampai jumpa lagi. Okay, so banyaklah benda yang Ayu dapat belajar dari video Ivy Fun ni. Ya, sebab dia kan merupakan pelajar Malaysia yang belajar di negara Indonesia. Jadi banyak benda yang dia pun rasakan benda tu aneh sebab enggak ada di budaya Malaysia kan. So, Ayu pun rasa macam menarik bila dia kongsi dengan perkongsian macam tu. Dengan mata wang, tisu, budaya, makan. Lagi apa lagi? Dengan budaya makan keropok, dengan makan berjalan semua tu kan. So, macam banyak benda yang Ayu belajar. So guys, thank you sebab dah tengok video ni. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, boleh tolong subscribe channel Ivy Fun dan channel Ayu Nuah juga, okay? So bye-bye korang. Assalamualaikum and have a nice day.
ओके फ्रेंड्स, तो हमने इनका वीडियो देख लिया आयुनार का। मुझे बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम आई वॉच्ड। एंड जैसे कि वीडियो में हमने देखा तो अलग अलग डिफरेंट तरीके के लोग होते हैं, किसी का कुछ अच्छा लगता है, किसी का कुछ लगता है। इन द एंड मैं तो इसी कंक्लूजन पर पहुंची हुई हूँ। वीडियो ओवरऑल अच्छा था, ठीक था, मुझे अच्छा लगा। आई होप आपको भी अच्छा लगा। सब्सक्राइब कीजिएगा ना, इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग।